Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Solihah, NIM 1710201016. Saya dari PSI K7A kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan endotracheal tube dan tracheostomy. Yang pertama, perawatan endotracheal tube. Perawatan endotracheal tube adalah perawatan yang berhubungan dengan ventilator mekanik pada pasien. Perawatan ini bertujuan menjaga agar posisi endotracheal tube dalam posisi benar seperti pemasangan semula. Yang kedua adalah memelihara kebersihan pada endotracheal tube. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya infeksi pada pasien akibat endotracheal tube. Selanjutnya adalah peralatan yang digunakan dalam perawatan endotracheal tube. Yang pertama adalah suction set. Ukuran selang suction dewasa adalah 12-18, remaja 8-10, anak-anak atau balita itu menggunakan ukuran 6-8. Yang kedua adalah plaster atau bisa menggunakan Hepavic. Yang ketiga adalah menggunakan handscoon bersih dan bisa juga handscoon steril, tetapi bisa menggunakan handscoon bersih tetapi tetap menggunakan prinsip steril. Yang keempat adalah kapas alkohol atau bisa menggunakan alkohol swab. Kelima adalah kasa bersih. Yang keenam adalah handuk. Yang ketujuh adalah tong spatel. Yang kedelapan adalah cairan pembersih mulut. Yang kesembilan adalah cairan NaCl. Yang ke-10 adalah perlak. Yang ke-11 adalah kom steril. Yang ke-12 adalah bengkok. Yang ke-13 adalah pinsat anatomis. Yang ke-13 adalah perlak. Tahap persiapan yang pertama adalah cek catatan keperawatan, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah persiapkan peralatan yang diperlukan. 2. Tahap interaksi. Yang pertama adalah berikan salam dan panggil nama pasien dengan namanya. Yang kedua adalah jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Baik kondisi pasien sadar maupun tidak sadar, tetap harus melakukan komunikasi. Yang ketiga adalah jelaskan waktu yang akan diperlukan dalam melakukan tindakan. Yang keempat adalah jangan lupa jaga privasi pasien. Ketiga, tahap kerja yang pertama adalah memulai tindakan dengan baik. Yang kedua adalah gunakan masker. Yang ketiga adalah gunakan sarung tangan. Yang keempat, lakukan suction, ETT, nasofaring, dan orofaring. Yang kelima, bersihkan mulut dan lidah secara adekuat. Yang keenam, siapkan plester 8-15 cm sebanyak 2 helai. Yang ketujuh yaitu lepaskan plester pemfiksasi ETT yang sebelumnya. Yang ke-8 adalah bersihkan kulit di sekitar ETT dengan kasa yang dibasahi cairan NaCl, keringkan dengan kasa kering, lalu pertahankan memfiksasi ETT dengan tangan. Yang ke-9 adalah pasang kembali plester pada ETT. 10 adalah cek posisi dengan melakukan auskultasi pada paru. Yang ke-11 adalah bereskan peralatan yang sudah digunakan. Tahap evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi produk sekret, jumlah, warna, kekentalan pada ETT oral dan nasal. Tahap dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dan hasil dari tindakan. Tracheostomy. Tracheostomy adalah suatu tindakan operasi atau pembedahan dengan membuat lubang pada dinding trakea bagian anterior melalui leher dan memasang trachea tube atau kanul trakea pada lubang tersebut sehingga udara luar dapat berhubungan dengan udara dalam paru-paru. Tujuannya adalah memperkecil dead space saluran tracheobronchial. Yang kedua adalah menurunkan resistensi aliran udara sehingga dapat meningkatkan efektivitas ventilasi alveolar. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya aspirasi. Yang keempat, menjaga agar jalan nafas tetap terbuka. Yang kelima, memudahkan pembersihan bronkus atau mengeluarkan sekret. Yang keenam, bila dilakukan ventilasi untuk waktu yang lama. Indikasi yang pertama sumbatan pernafasan, yang kedua neurologi, yang ketiga trauma, yang keempat obstruksi
saluran nafas bagian atas. Yang kelima, sekresi yang tidak dapat dikeluarkan. Yang keenam, cairan di dalam trakea. Yang ketujuh adalah insufisiensi pernafasan. Kontraindikasi adanya massa atau tumor di jalan nafas di bawah area trakeostomi. Yang kedua, adanya kelainan darah. Yang ketiga, adanya penyakit DM yang tidak terkontrol. Perawatan trakeostomi bisa dilakukan 2 kali sehari, bisa berbarengan dengan waktu mandi pasien. Peralatan yang pertama adalah bengkok, yang kedua adalah handuk, yang ketiga perla, yang keempat adalah kom steril, yang kelima pinset, yang keenam adalah tali trakeostomi tube, yang kedelapan adalah cairan NaCl, yang kesembilan kasa. Tahap prainteraksi yang pertama adalah membaca catatan keperawatan dan medis, yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi klien dan yakinkan privasi klien terjamin, yang ketiga adalah mencuci tangan, yang keempat adalah mempersiapkan alat. Tahap orientasi yang pertama adalah memberikan salam dan panggil klien dengan namanya. Yang kedua adalah tanyakan keluhan klien. Yang ketiga adalah jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan. Yang keempat adalah berikan klien kesempatan untuk bertanya sebelum tindakan dimulai. Tahap kerja yang pertama adalah berikan posisi yang nyaman. Yang kedua adalah pasang pengalas di dada di bawah area post-trakeostomi. Yang ketiga, angkat kasa penutup stoma dan trakeostomi dengan menggunakan pinset tidak steril. Yang keempat adalah kenakan sarung tangan. Yang kelima adalah lakukan suction dengan teknik steril. Yang keenam, bila menggunakan tracheal tube atau TT yang ada innernya diangkat dan dibersihkan dengan cairan disinfektan dan dibilas dengan cairan NaCl. Setelah bersih dan kering, masukkan ke tempat semula secara hati-hati. Yang ketujuh, bersihkan stoma dengan kasa yang dibasahi NaCl dan keringkan sekitar stoma dengan kasa kering. Yang kedelapan, beri salep antibiotik pada sekeliling kanul atau TT. Yang kesembilan adalah tutup dengan kasa steril antara stoma dengan sayap kanul. Yang kesepuluh, ganti pita kanul. Pegang kanul pada waktu mengganti pita. Letakkan simpul pita di belakang atau samping leher. Yang ke-11, apabila trakeostomi belum ada 24 jam, balon Chufeia tube dikosongkan beberapa menit dan isi kembali dengan udara secukupnya dan ukur tekanannya. Bila trakeostomi lebih dari 24 jam dan tidak ada perdarahan, tube bisa dikosongkan. Yang ke-12 adalah pasang kasa yang dibasahi dengan NaCl pada lubang kanul. Yang ke-13 adalah buka sarung tangan. Yang ke-14 adalah bantu klien dengan posisi yang nyaman. Yang ke-15 adalah rapikan alat-alat pada tempatnya. Tahap terminasi yang pertama adalah evaluasi perasaan klien. Yang kedua adalah simpulkan hasil kegiatan atau tindakan. Yang ketiga adalah lakukan kontrak selanjutnya. Yang keempat adalah akhiri kegiatan. Yang kelima adalah cuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.